Kami orang Dayak ingin maju, ingin pintar, tapi hutan kami rusak, budaya kami punah, kami tidak mau. Jadi kemajuan yang tidak merusak ekosistem Dan budaya juga tidak dilupakan. Ya. Rumahnya ini Mas, rumah yang disebut rumah panjang. Rumah panjang dari ujung sampai ujung. Ini dari ujung ke sana kira-kira berapa meter? Ini kurang lebih sekitar 120 meter. Tapi ada rumah adat Dayak lainnya yang panjangnya sampai 250 meter. Sayang 6 tahun yang lalu terbakar habis. Itu yang ada di Putu Sibau. Sobat Iwa, masih bersama saya dan Mas Yori. Kita kali ini akan berbicara tentang rumah budaya Dayak dari Kalimantan Barat. Ya, Mas Yori, gimana? Bisa cerita nggak tentang yang dibangun oleh Mas Yori ini tentang apa namanya rumah budaya? Ya, sebelum membangun rumah budaya, saya mengawali dengan cerita kedatangan tamu agung dari pedalaman Dayak. Dan ini adalah Dayak Iban. Jadi tokoh adatnya bernama Apai Janggut. Dia sangat berkarakter sekali, penuh dengan tato. Datang ke tempat kami, dihantar rekan saya Pak Brunoto dari Yayasan Widya Cahaya Nusantara. Maksudnya datang dari Kalimantan ke Jakarta? Kalimantan ke tempat saya. Jakarta ini? Dan dia ingin menyampaikan, kami orang Dayak ingin maju, ingin pintar, tapi hutan kami rusak, budaya kami punah, kami tidak mau. Dia ngomong dengan bahasa patah-patah, dengan bahasa sederhana. Bagi saya itu udah cukup kuat. Jadi kemajuan yang tidak merusak ekosistem. Ya, kemajuan yang tidak merusak ekosistem dan budaya juga tidak dilupakan. Boleh kalian jago. Di kami ada rumah panjang, budaya kami ambil. Adat ambil. Semua cara kehidupan ambil. Nah, orang Dayak itu pada umumnya tinggal secara komunal, bersama-sama. Rumahnya ini kayak ini Mas, rumah yang disebut rumah panjang. Rumah panjang dari ujung sampai ujung. Ini dari ujung ke sana kira-kira berapa meter? Ini kurang lebih sekitar 120 meter. Tapi ada rumah adat Dayak lainnya yang panjangnya sampai 250 meter. Sayang 6 tahun yang lalu terbakar habis. Itu yang ada di Putu Sibau. Nah, jadi yang panjang itu ruang kosong. Ini ruang keluarganya, ruang betul panjang, sehingga tidak ada satupun orang yang tidak saling kenal satu sama lain. Dan saya berpikir kita membuat satu rumah lagi yang disebut rumah budaya. Rumah budaya itu yang tempat untuk menerima turis, ya. Dan di situ akan berisi berbagai kesenian budaya, adat, tradisi, ya. Peralatan-peralatan budaya dan segala macam ada di situ. Jadi semacam museum, kayak galeri begitu ya. Disimpan di situ. Dan kalau ada turis ingin menikmati kuliner Dayak yang luar biasa, buahnya jatuh dari pohon kayak surga begitu. Durennya warna-warni. Waduh, luar biasa sekali. Jadi kalau mau menikmati kuliner Dayak di situ, kalau mau tinggal di situ, sehingga turis bisa di-charge mingguan kalau perlu. Nah, kami membangun rumah budaya yang sebetulnya diambil dari prototipe rumah ini, dikembangkan. Kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama ya. Dan kurang lebih pendek jadi pendek. Tapi rumah ini yang tadinya kami taruh dekat sini, kemudian berpindah ke arah sungai. Ternyata rumah tradisional itu selalu bermuara di sungai. Karena sungai juga sebagai salah satu sumber kehidupan, air begitu ya. Nah, cara kami merancang, kami taruh mahasiswa live in di sana, ya. Live in di sana, membawa gambar, menerjemahkan gambar. Ternyata dengan gambar mereka nggak berkomentar, diam. Kalau begitu kita bikin maket. Itu kita bikin maket, tetua-tetua adat yang biasanya diam, kemudian ngomong nggak ada habisnya. Artinya apa? Kita sebagai arsitek datang dengan budaya bottom up, menerjemahkan visi mereka. Masukan-masukan dari mereka dan arahan dari mereka, termasuk tata ruang, termasuk material. Yang tadinya kita mau pakai papan kayu, mereka bilang kami nggak mau pakai papan kayu untuk kulit rumah.
tapi kami memakai kulit kayu. Nah ini kan material yang lebih luar biasa, kulit kayunya, jadi bentuknya lebih tekstur begitu. Dan kami nggak mau pakai beton, kami mau pakai kayu. Yang membangun mereka sendiri, dan mereka gotong royong, dan semuanya rapih. Bahkan ibu-ibu itu yang masang atap sirap yang masang tuh ibu-ibu, rapih sekali. Itu udah jadi rumah budaya, dan semua acara-acara budaya untuk menerima tamu, menghasilkan income akan dilaksanakan di sini. Sehingga mereka pengrajinnya tuh bisa bikin tenun di situ, bisa menganyam tikar di situ, anyam-anyaman. Nah, itu yang biasanya dibeli oleh turis-turis dari luar. Jadi kita memberdayakan tapi sekaligus menguatkan budaya mereka, bahwa budaya mereka bukan frozen tapi bisa dikembangkan di era kekinian dengan cara mereka sendiri. Nah itu namanya rumah budaya. Jadi dalam ruang ini segala macam aktivitas budaya ada di sini. Ada di sini. Mau souvenir, mau apa, mau souvenir, mau bicara pengrajin, tenun, bicara batu, mau kuliner, mau nginap, silahkan di sini. Semua ada. Rumah budaya ini juga sekaligus menjadi homestay. Dan homestay itu adalah wisata di era modern malahan. Mencari, menghirup aura lokal, keaslian dan sebagainya. Saya pernah ngerasain tinggal di homestay itu di Nepal, Mas. Di sebuah kota kerajaan Bhaktapur. Ada Nepal kan ibu kotanya Kathmandu. Itu terdiri dari Kathmandu, Bhaktapur dan Patan. Dan saya menginap di Patan. Sebelumnya selama 3 kali ke Nepal, saya nginapnya di hotel. Ya dapatnya rasa kentang goreng yang sama, dapat kecap yang sama, tomat yang sama. Hotel-hotel di seluruh dunia rasanya sama. Nepal itu masih Asia kan ya? Masih Asia. Tapi begitu nginep di homestay, di rumah penduduk, ya kita dilayani sama penduduk, ya tinggal bersama mereka. Begitu keluar dari homestay, langsung situs antropologi, arkeologi dari candi-candi yang ada di kota Patan. Waduh, komplit sekali. Begitu keluar langsung bau dupa, bau kemenyan, bau bunga. Aura magisnya tuh muncul. Semua muncul. Rasanya beda. Nah makanya di Indonesia ini kekuatannya homestay gitu. Juga jadi ada di situ sebetulnya. Betul. Jadi kita perkaya, perkuat budaya-budaya kita itu akan jangan dijual murah. Nah di Jepang itu ada desa adat yang namanya Shirakawago. Wah, kalau Mas Miing ke sana pasti seneng banget. Ya. Tinggal di homestay-homestaynya orang Jepang. Ya. Kita harus pakai baju kimono, dan yang punya rumah masakin buat kita. Ada pemandian onsennya dan sebagainya. Dan homestay itu, rumah-rumah adat itu, untuk menginap di sana lebih mahal dari hotel bintang 4. Pasti. Nah, itu berasa Sintaro ya. Ya, jadi jangan dijual murah, dan itu asli ya. Dia dapat penghargaan UNESCO. Nah, ini persoalan-persoalan yang dilakukan oleh seperti tadi di Nepal, di India, di Tibet, secara pendekatan turismenya memperlakukan dalam pengertian bisnis model turismenya dengan di kita kan belum. Betul. Kita masih terlalu formal, tapi justru menafikan dari lokal genius atau lokal wisdom yang ada sebetulnya. Justru values-nya ada di situ ya. Betul, karena kita mindset-nya masih turis modern. Seneng dengan bergaya kota, seneng yang mengkilap, seneng yang ber-AC, yang indoor. Tapi kalau orang luarnya ke Indonesia nggak nyari itu, mereka nyari yang keaslian itu. Yang namanya hotel di Sumba yang mahal sekali, kalau orang Indonesia nyampe sana, wah saya nggak betah. Ya itu bedanya turis asing dengan turis kita. Kalau orang Indonesia ke luar negeri cuma 2, kalau nggak shopping, kalau nggak selfie. Nah, kalau orang sana, di mana ada gedung teater, di mana ada museum. Mereka mau dapat budaya. Ya, mau dapat nilai gitu, value, bukan dapat tas, bukan dapat kenyamanan atau betul. Itu bedanya mungkin ya pendekatan itu. Nah, selain ini rumah budaya ini juga pasti dilengkapi dengan segala fasilitas yang memungkinkan orang dibutuhkan untuk living, untuk tinggal. Betul, ada ruang makannya, kulinernya, ada penginapannya. Tapi kalau mau mandi di sungai juga boleh ya? Bisa, boleh. Tidak jauh dari sungai kan? Tidak jauh dari sungai, dan itu buat naik kano. Kita bisa lihat di sebelah sini fotonya. Nah, ini adalah 2 tokoh Dayak Iban yang sangat sangat menginspirasi. Yang pertama ini adalah yang tadi saya cerita ini. Ini Apai Janggut.
dia juga penjaga alam, penjaga budaya, dan dia yang menyampaikan kami orang Dayak ingin maju, ingin pintar, tapi budaya kami ditinggalkan. Ini Pak Apai Janggut yang sempat mampir di sini. Betul, ini Apai Janggut. Ini ada tato bunga terong dan sebagainya ya. Dan ini bisa dibilang cucunya Kinan Tegar. Ini Dayak millennials, tapi tinggalnya di desa Dayak Iban. Kenapa? Semua teknologi dia kuasai. Dia sekolah. Ya, dia bisa bikin foto, bisa bikin movie, bisa bikin drone, dan bisa mengisinya semua dalam bahasa Inggris. Jadi benar-benar dia menginspirasi dan dia bisa menjadi jendela dunia bagi dunia melihat Dayak maupun Dayak melihat dunia. Ini Dayak modern. Ya, Dayak tidak meninggalkan akar budayanya. Betul. Tapi dia mengadopsi juga dunia modern dan pengertian teknologi. Teknologi. Jadi dia selalu membuat film tentang kampungnya pada saat membangun rumah budaya segala macam itu sebagai jendela dunia keluar. Karena di rumah budaya ini bagi saya bukan cuma bangunan ya. Saya rasa kita ini sangat rugi ya kalau para tetua adat di sini tidak diminta untuk ikut mewariskan pengetahuannya kepada generasi yang sekarang ini. Harusnya mereka jadi guru, ya harusnya mereka jadi dosen, mereka yang membagi pengetahuan yang mereka miliki kepada masyarakat. Dalam urusan ini para pemuda adat berdiri di garis depan. Yang paling penting, yang paling pertama adalah bangga dengan apa yang dimiliki. Harapan saya ya, nanti para pemuda adat mengambil peran yang sangat besar, perlu memperlihatkan bahwa dengan memelihara alam kita, lingkungan, hutan, laut, danau, sungai, dan seterusnya itu, kita ini justru lebih bisa menjamin kehidupan yang lebih baik di masa mendatang daripada mengeksploitasinya habis-habisan. Ya, Sobat Iwa, betapa kayanya hari ini kita menonton atau menyaksikan Mas Yory Antar sebagai seorang arsitek yang menurut saya tidak hanya sekedar terbatas pada arsitek dalam pengertian merancang, mendesain, tapi juga sudah bicara soal antropologi, arkeologinya, dan kesejarahan yang dipaparkan dengan begitu fasih. Saya kira pantas disebut sebagai pendekar Nusantara yang memahami tentang bagaimana kultur, bagaimana artinya budaya, kemudian dengan segala aspek turunannya. Dan perjumpaan kita sampai di sini dalam Warna Indonesia bersama Iwa TV atau Iwa Property and Lifestyle. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Agar apa? Sobat-sobat Iwa semuanya bisa mendapatkan informasi dan wawasan tentang konten-konten yang disajikan Iwa TV. Sampai ketemu lagi, Iwa TV The Pilot, Simply Inspiring. Terima kasih Mas Yory.